Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Susanto, guru IPA di SMP Negeri 4 Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal. Untuk sobat-sobat pembelajar yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar sobat-sobat pembelajar mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran terbaru dari saya. Pada video sebelumnya, saya telah membahas materi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas larutan asam, basa, dan garam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada video pembelajaran saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa larutan itu termasuk ke dalam campuran homogen. Larutan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Oke, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu larutan asam. Sifat larutan asam yang pertama, rasanya masam. Rasa masam pada larutan asam ini bisa dibuktikan dengan cara mencicipinya secara langsung. Tapi itu hanya untuk zat-zat yang aman dikonsumsi. Contohnya seperti pada buah-buahan, buah jeruk ataupun buah lemon. Rasa masam pada buah lemon ini berasal dari kandungan asam sitrat. Yang kedua, bersifat korosif. Jadi, asam kuat atau asam yang mempunyai konsentrasi pekat itu sifatnya korosif. Contohnya seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Asam-asam tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda. Contohnya seperti karat logam, atau bahkan juga bisa menyebabkan luka pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Larutan-larutan tersebut bersifat korosif karena ion H+ yang ada di dalamnya. Jadi, semakin tinggi kandungan ion H+, maka akan semakin tinggi pula tingkat korosifnya. Sifat yang ketiga yaitu dapat memerahkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merupakan kertas yang sudah diberi bahan kimia, sehingga nantinya bisa berubah warna jika dicelupkan dalam larutan asam ataupun larutan basa. Kertas lakmus ini ada 2 macam. Yang pertama, kertas lakmus merah, dan yang kedua, kertas lakmus biru. Jika dicelupkan dalam larutan yang sifatnya netral, maka warnanya tidak akan berubah. Tapi jika dilarutkan dalam larutan asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah, dan kertas lakmus merah akan tetap menjadi merah. Selanjutnya, sifat yang keempat, bereaksi dengan beberapa logam membentuk garam dan gas hidrogen. Contohnya, ketika logam Ca direaksikan dengan asam nitrat, maka akan membentuk kalsium nitrat dan gas hidrogen. Sifat yang kelima yaitu bereaksi dengan senyawa karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Contohnya, jika ada kalsium karbonat direaksikan dengan asam klorida,
maka akan menghasilkan kalsium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Sifat yang terakhir yaitu senyawa asam bisa membentuk ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Contohnya, jika HCOOH dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion HCOO- dan ion H+. Oke, lanjut masuk ke larutan basa. Contoh senyawa basa itu terdapat pada sabun, antasid atau obat mah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat dari senyawa basa, yang pertama, rasanya pahit. Contohnya pada sabun. Pernah tidak ketika kalian mandi, sabunnya tidak sengaja terjilat? Apa rasanya? Tentu rasanya pahit. Tapi ingat, kalian tidak boleh dengan sengaja mencicipinya atau bahkan memakannya, karena sabun itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, bersifat alkalis atau licin. Contohnya pada sabun yang tadi. Tentu kalian sudah pernah merasakan jika kalian sentuh, maka sabun itu akan terasa licin. Sifat yang ketiga yaitu dapat membirukan kertas lakmus merah. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, kertas lakmus itu terbagi menjadi dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Jika kertas lakmus dicelupkan pada larutan netral, maka kertas lakmus tidak akan berubah. Namun, jika dicelupkan dalam larutan yang sifatnya asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah, di mana kertas lakmus biru akan menjadi merah dan kertas lakmus merah akan tetap merah. Jika dicelupkan dalam larutan basah, maka lakmus merah akan menjadi biru dan kertas lakmus biru akan tetap biru. Sifat selanjutnya dapat menghasilkan ion hidroksil atau OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya pada KOH ya. Jika KOH dilarutkan dalam air, maka akan membentuk ion K+ dan ion OH- atau ion hidroksil. Sifat yang terakhir yaitu dapat bereaksi dengan garam. Contohnya, jika ada basa natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan barium klorida atau BaCl2, ini garamnya ya, akan menghasilkan larutan barium hidroksida atau BaOH 2 kali dan larutan natrium klorida atau NaCl. Materi selanjutnya yaitu garam. Sebenarnya apa sih garam itu? Mungkin sebagian besar dari sobat-sobat sekalian taunya garam itu ya garam dapur. Tapi sebenarnya garam itu tidak hanya garam dapur loh. Masih banyak lagi garam-garam lain. Jadi garam itu sebenarnya merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya, jika ada HCl, asam klorida direaksikan dengan CaOH 2 kali. Nah, ini basanya ya. Maka akan menghasilkan CaCl2 dan H2O. CaCl2 merupakan garamnya.
Kemudian garam bisa juga terbentuk dari hasil reaksi antara ion logam dengan ion sisa asam. Nah, itu contoh reaksinya ya. Garam ini ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada juga yang bersifat netral. Nanti lebih detailnya kalian akan mempelajarinya di SMA. Kalau garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat garamnya akan asam. Karena apa? Yang kuat yang asam, jadi sifat garamnya mengikuti yang kuat. Kalau terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat garamnya basa. Namun, jika terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya netral. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.